Oke. Langsung kita ayat keempat, ini masih di teks bab utama. Nanti silakan baca di rumah, ulas lagi. Saya nggak pakai, saya nanti kasih tafsir yang penting-penting aja ya. Kalau misalnya kita bahas tafsir Cusi semuanya nggak akan cukup 2 jam gitu, 1,5 jam nggak akan cukup. Saya ambil yang penting-pentingnya aja ya. Ya, jadi orang zaman dulu yang hendak menghilangkan mingte, jadi orang zaman dulu yang hendak mencerahkan mingte pada umat di dunia, jadi skala yang paling besar, ya pasti mengatur negerinya terkait dengan penguasa. Kalau konsep politik, tapi bukan berarti ini mutlak penguasa ya. Kita juga punya peran loh dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan kedudukan kita sekarang. Nggak harus jadi penguasa saja, ya. Ini gradasinya dari yang paling besar ke bawah ya, mulai dari mengatur negeri, kemudian kalau sebelum bisa mengatur negeri harus dulu membereskan rumah tangga. Kalau ya sebelum bisa bereskan rumah tangga harus bisa membina diri. Sebelum bisa membina diri harus dulu tengsin meluruskan hati. Sebelum meluruskan hati dia harus juga lebih dahulu mentuluskan atau memurnikan niatnya, mengimankan tekadnya. Sebelum bisa mengimankan tekad dia harus dulu mencukupkan pengetahuannya. Dan sebelum bisa cukup pengetahuannya itu atau menyempurnakan pengetahuannya, dia harus punya semangat meneliti hakikat perkara. Gradasinya begitu, dari atas ke bawah, top down. Ini down to top, dari awal ke ujung. Ini dari ujung ke awal. Jadi ini sama ya ayatnya ya. Nah, ini kita lihat analisis teksnya dari Cusi ini. Kita analisis ya si tulisan Cusi. Ke-U, meneliti hakikat perkara ya. Apa sih? Ke-U itu adalah tidak ada prinsip terdalam dari fenomena alamiah yang tidak ditelusuri. Jadi, apapun objek yang bersinggungan dengan kehidupan kita, pelajari dengan baik. Jadi, orang yang berkebajikan itu, orang yang membina kebajikan itu, step awalnya seperti itu. Jadi memandang sesuatu jangan cuma sekedar objek murni gitu, tapi ada value-nya. Jadi kalau Cusi atau misalnya jangan Cusi lah, mulai dari Chou Tun I dan seterusnya di era Neo-Konfusianisme ada istilahnya itu Li, prinsip hukum. Objek itu punya Li, prinsip-prinsip kebenaran, keteraturan. Jangan dikira nggak punya. Ya. Lihat pohon bambu, jangan cuma sekedar pohon bambu, tapi ada filosofinya. Bukan berarti bambu itu beruas-ruas, enggak ya. Bambu itu misalkan lentur, tinggi, lentur, ditiup angin, tidak mudah roboh. Lah itu kan meneliti objek segala sesuatu. Ya, jadi harus dilihat kebenarannya. Jadi jangan jadi orang yang memandang sesuatu dalam wujud benda murni gitu. Enggak punya esensi, enggak punya nilai kebenarannya. Ya. Kalau sudah itu, lihat, cici yang disebut menyempurnakan pengetahuan seperti itu ya, atau mencukupkan pengetahuan, menyempurnakan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sangat mendalam gitu ya, sempurna deh dalam konteks kualitas orang per orang, individu per individu. Itu adalah tidak ada yang belum sepenuhnya oleh pemahaman kita. Jadi kita paham. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa menangkap nilai-nilai kebenaran atau esensi li dari segala objek yang kita lihat, maka kita punya pemahaman yang utuh, yang luas, mendalam, lengkap, paripurna. Ya. Setelah itu kalau misalnya pengetahuannya sudah lengkap, maka pengetahuannya sangat mendalam, nggak cuma sekedar kulit, tapi kenal esensi, substansi, hakikat, intisari. Kalau sudah seperti itu, maka I
Sebenarnya sih saya nggak setuju tekad, kalau tekad itu ce ya. Lebih ke i itu ya niat lah. Niat, berangkat dari pemikiran, niat. Maka niat yang timbul di dalam diri kita itu menjadi nyata. Ini bukan berarti nyata sungguh-sungguh. Gini ya, huruf ini tuh susah nih diartikan huruf sh ini. Susah loh, bener. Jadi kalau misalkan pakai istilah panjangnya tuh benar sebenar-benarnya gitu, bener-bener. Yang betul-betul. Yang maka kalau misalnya mengutip ulasannya Cusi di dalam kitab Chongyong tentang Cheng gitu ya. Itu disebut Chen Shi Wu Wang. Jadi benar-benar apa adanya. Jujur tanpa kebohongan gitu. Nah ini shi tuh. Jadi emang yang bener-bener gitu. Makanya pakai nyata juga nggak terlalu pas. Tapi kalau benar juga nggak tepat juga. Tapi intinya seperti itu. Ya nanti kita bahas di tafsirnya, di buku ulasannya ya, di bab ulasannya. Ketika niatnya itu menjadi benar, tulus setulus-tulusnya, jujur sejujur-jujurnya, nggak ada kepalsuan gitu ya, nggak ada kebohongan, tidak ada kebencian, tidak bias oleh nafsu gitu. Maka batinnya bisa lurus. Kalau batin sudah lurus, baru tuh bisa fusion. Ya, maka tahap dari fusion ke atas maksudnya ke bab sebelumnya gitu ya, dari fusion sampai ke u nih, di ke u sampai kepada fusion tadi udah kita bahas ya, itu adalah ming ming te chi adalah hal tentang mencerahkan ming te. Jadi bagaimana kita bisa membina diri itu tadi step by stepnya tuh. Mulai dari kita melihat sesuatu, objek sesuatu yang kita lihat itu jangan pakai kacamata lahiriah doang. Tapi lihat prinsipnya, kebenaran hakikinya. Bahkan kalau misalnya mengutip dari Wang Yangming, itu keren itu Wang Yangming itu. Nanti boleh kita kenal itu. Saya bilang pemikir brilian itu. Dan apa ya? Ada saya terkagum-kagum itu baca Chuan Silu-nya Wang Yangming atau misalkan Ta Xie-wen-nya Wang Yangming. Wang Yangming bilang begini. Tian Ti, jadi langit bumi, berarti Tian bumi gitu ya, alam semesta. Dan U manusia dan benda. Shi I Ti, I Ti satu tubuh. Jadi ya konsep makrokosmos, mikrokosmos itu diulas komplit oleh Wang Yangming. Jadi Wang Yangming bilang, kenapa kita bisa punya empati kepada orang itu bukan cuma karena berangkat dari kita punya empati, bukan. Karena orang yang kita kasihani, orang yang ingin kita tolong juga memancarkan kebajikan itu yang tertangkap oleh kebajikan yang ada dalam diri kita. Itu namanya satu tubuh. Maka ketika orang lain sakit, kita merasakan sakit. Itu namanya satu tubuh. Keren nggak itu Wang Yangming? Tapi memang ajarannya luar biasa. Jadi Xinxie itu bukan tentang, maaf ya, saya kadang-kadang ketawa orang-orang kita ini. Xinxie kok dikaitkan dengan Kang. Katanya Konghucu itu dulu juga, kata siapa nggak kenal Kang. Itu dulu Wang Yangming bikin Kang. Kang apa yang dibuat Wang Yangming? Ini kan alasannya mengada-ngada gitu loh. Xinxie yang dimaksud dengan Xinxie dalam konteksnya Konfusianisme adalah konteks Xin dalam artian bagaimana membahas tentang intuisi kebajikan yang dimiliki oleh individu per individu, dan itu merupakan apa namanya satu pancaran gitu ya, kebajikan yang memang diberikan oleh alam semesta untuk segenap makhluk dan berlaksa wujud. Jadi bahkan dibilang kan manusia tuh kalau misalkan dia betul-betul membuka hatinya gitu ya, kalau nggak menyempitkan hatinya, kalau kata Wang Yangming itu hatinya buka deh, selami deh hati, kalau kata Meng Tse itu.
kamu akan temukan kok sebetulnya ada benih-benih care kamu terhadap orang. Dan itu adalah sebutnya liang chi. Jadi ada tindakan gitu loh. Pengetahuan alamiah yang nggak perlu kita pikir-pikir, spontanitas itu akan keluar. Kita bisa membenarkan, menyalahkan. Kita bisa punya empati. Itu namanya liang chi. Itu luar biasa itu. Jadi bukan cuma kepada orang, kata Wang Yangming. Kita melihat tumbuhan patah saja. Katakanlah kita bisa kasihan sama orang karena orang punya kesadaran, punya sing. Tapi kalau hewan itu juga punya kesadaran karena bisa dilatih oleh kita. Kita senang gitu, kita suka. Tumbuhan nggak punya kesadaran, tapi kok kita bisa mengasihi tumbuhan, kan? Kita sayang sama tumbuhan. Kadang kalau patah saja dahannya itu kita bisa nangis kan kalau kita betul-betul sayang sama tumbuhan itu yang kita sayangi. Itu namanya, itu yang disebut satu tubuh itu seperti itu. Bahkan kata Wang Yangming, genteng batu aja bisa mau kita lindungin kok. Berarti apa? Rasa itu juga jadi pancaran dari apa namanya? Kebajikan itu juga tertuang tuh. Tersalurkan tuh di dalam objek benda-benda mati. Itu luar biasa. Nanti kita bisa bahas, tapi sekarang kita bahas Cusi dulu. Oke, tadi sudah kita bahas mulai dari Keu sampai Siusen itu adalah Ming Ming Te ya, mencerahkan Ming Te. Kemudian dari Cicia mengatur rumah tangga, membereskan keluarga sampai kepada apa namanya? Mendamaikan dunia itu perihal tentang Sin Min. Jadi kita bisa lihat kan di sini tafsirnya Cusi udah nggak ada kata Chin lagi, tapi Sin. Sin Min. Yang ini versi Cusi ya, bukan Wang Yangming ya. Wang Yangming beda lagi soalnya konsepnya. Keu Cici. Jadi dengan keu, dengan menyelidiki atau meneliti hakikat tiap perkara dan mencukupkan pengetahuan atau menyempurnakan pengetahuan, maka seseorang tahu di mana harus berhenti. Tadi udah kita bahas ya. Jadi ini yang membedakan, ini konsep Cusi nih. Yang disebut pengetahuan, orang itu bisa tahu, bisa sadar, ya. Ada bibit, jadi bisa tahu tentang mana benar atau salah. Ini berangkat dari sini, metodologi Keu. Baik itu dia baca buku gitu ya, lihat keadaan objek yang dia hadapi, kemudian dia teliti esensinya apa, gitu. Maka dia tahu. Jadi punya pengetahuan untuk tahu di mana titik dia berhenti. Maka kalau baca Lun Yi Cicu, tafsirnya Lun Yi oleh Cusi itu, yang disebut belajar selalu dilatih, ya dilatihnya itu adalah disebut dengan meniru. Ya, belajar itu sebutnya dengan meniru orang-orang suci. Itu ada di dalam apa? Kitab-kitab sucinya. Keu dan Cece tadi ya, itu berkaitan dengan tahu berhenti, pengetahuan berarti ya. Kemudian dari Cheng Yi ke bawah adalah semuanya adalah urutan untuk mencapai tempat berhenti itu. Jadi Keu Cici meneliti hakikat perkara, mencukupkan pengetahuan, kita tahu tuh tujuannya. Untuk mengetahui tujuan. Mulai Cheng Yi sampai dengan terakhir Hingtianxia gitu ya, itu adalah untuk mencapai tempat hentian itu. Lihat, karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu Xiusen Weipen, membina diri sebagai pokok, sebagai fondasi. Jadi hierarki sosial tidak sama tuh dengan hierarki moral. Di zaman dulu kan memang zaman monarki ya. Jadi ya walaupun ya sekarang walaupun nggak monarki, di alam demokrasi yang katanya semua sama ya, tapi kan tetap ada status sosial. Walaupun status sosialnya berbeda, tapi maaf fondasi moralnya harus sama. Yaitu apa? Xiusen yang dimulai tadi dari Keu sampai kepada Xiusen ya. Kemudian ini adapun pokok yang kacau tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang teratur baik.
Karena hal itu seumpama menipiskan benda yang seharusnya tebal dan menebalkan benda yang seharusnya tipis. Hal ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Jangan dibolak-balik. Ya, kalau misalkan kita nggak mengacu kepada fondasinya, dasarnya, nah itu akan jadi kacau nantinya. Nanti ujung jadi awal, awal jadi ujung, fondasi jadi akar jadi cabang, cabang jadi akar. Nah, itu yang akan menjadi bibit-bibit kerancuan.